Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan, tetapi arti pernikahan yang salah. Seperti apa arti pernikahan yang salah? Kita lihat dulu arti pernikahan, definisi pernikahan yang kita sudah pelajari sekian waktu. Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian, disertai dengan keintiman sepanjang hidup pernikahan mereka. Itu yang benar. Jadi kalau arti pernikahan yang salah, berarti yang pertama bukan persahabatan. Pernikahan hanyalah status, bahwa yang penting menikah. Lalu berikutnya ya nggak tahu, yang penting status. Berapa banyak sebenarnya suami istri masih tinggal satu rumah yang sama, masih tidur di tempat tidur yang sama, tapi sudah tidak punya hubungan batin, tidak ada keintiman di sana. Berarti ya bukan pernikahan yang sebenarnya, bukan? Ya kan? Karena pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian disertai dengan keintiman. Kalau mereka sudah pisah hati, tidak ada lagi persahabatan, pembicaraan dari hati ke hati, cara pandang yang sama dengan emosi yang diramu begitu rupa, itu bukan pernikahan. Itu apa ya Pak kalau bukan pernikahan? Ya itu cuma status, cuma papah-papahan, mamah-mamahan, saudara. Panggil papa atau mama, papi atau mami, tapi tidak terbangun dengan sesungguhnya. Itu arti pernikahan yang salah. Berikutnya kita belajar. Kalau kita melihat arti pernikahan yang baik, diikat oleh perjanjian. Pernikahan yang salah tidak diikat oleh perjanjian, atau perjanjian itu hanya bagian tertulis formal, tapi kenyataannya tidak. Dan sebelumnya kita sudah belajar bahwa perjanjian itu mesti dibangun dari hal sederhana, dari hati ke hati, peleburan identitas, peleburan budaya, membangun budaya yang baru. Tapi kalau pernikahan, salah satu pihak ngotot, yang penting kamu nurut aku, budaya keluargaku adalah seperti ini, maka kamu harus nuruti aku, ini adalah budaya yang terbaik. Itu bukan pernikahan yang sesungguhnya, karena di sana ada pemaksaan kehendak, egois. Padahal pernikahan yang baik adalah dibangunnya dua budaya yang berbeda menjadi satu budaya baru. Tidak mudah Pak. Loh saudara pikir pernikahan mudah? Saudara pikir pernikahan itu cuma jatuh cinta, kemudian bermesraan, bercinta, selesai itu? Tidak. Pernikahan itu kerjasama, persahabatan, di atas perjanjian, saling mengikatkan diri, saling membutuhkan, saling menjagai. Dan pernikahan itu bukan percobaan loh saudara. Kalau saudara menganggap pernikahan itu ya coba-coba dulu lah, kalau nggak cocok ya sudahlah, selesai di tengah jalan lah. Please, tolong saudara, jangan memandang pernikahan yang begitu sakral, yang merupakan kehendak Tuhan, dengan hal yang sederhana, yang remeh seperti itu. Pernikahan bukan barang coba-coba loh saudara.
Pernikahan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia, yang dibangun dari persahabatan pria wanita yang sadar diikat perjanjian dan harus membangun keintiman. Bahkan sepanjang umur pernikahan, tidak mudah, saudara. Saudara pikir pernikahan mudah? Tidak mudah, tapi di sana ada keindahan, di sana ada harmoni, di sana ada sukacita, di sana ada cinta yang sejati, di sana ada yang namanya peleburan diri, bahkan membangun jati diri baru sebagai satu keluarga yang baru, bahkan budaya keluarga yang baru. Jadi kalau ada suami atau istri yang ngotot bahwa keluarga, budaya keluarganya yang paling baik dan harus diikuti, ya dia tidak siap dengan pernikahan sebenarnya. Kemudian, pernikahan itu peleburan identitas dan perubahan suami istri. Saudara bisa bayangkan, kalau seorang suami terbiasa bergantung kepada mamahnya, lalu seorang istri juga bergantung terus kepada mamahnya, ketika mereka menikah, mereka harusnya saling mendukung. Tapi karena mereka tahu bahwa dukunganku ke mama, dukunganku tuh mama. Apakah mereka yang bergantung pada orang tuanya, mamahnya masing-masing ini membangun pernikahan yang sesungguhnya? Tidak. Karena seharusnya mereka saling membutuhkan, saling bergantung sebagai suami istri. Artinya ada proses yang dijalani oleh suami istri ini. Bahwa ya aku biasanya minta tolong mamah nih. Aku kali ini tidak minta tolong mamah ya. Coba kita tangani bersama-sama ya. Nah begitu. Itu pernikahan yang sesungguhnya. Arti pernikahan yang sebenarnya. Tapi kalau menarik mamahmu campur tangan terus menerus loh. Tanpa kemudian engkau akan kehilangan identitas pernikahanmu. Ya bukan pernikahan yang sebenarnya. Campur tangan terus menerus loh saudara. Karena sebenarnya anakmu itu, rumah tanggamu itu harus dengan warna kalian berdua. Tapi kalau terus-menerus minta tolong pada orang tua atau mertua, maka warna rumah tanggamu dan anakmu lebih kepada orang tua atau mertua. Apakah ini pernikahan yang sungguhnya? Belum. Pak, kami ini tetap membutuhkan orang tua. Enggak apa-apa. Pak, kami ini senang sebagai orang tua tuh menolong akan anak kami, mantu kami. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kehilangan identitas. Karena sebenarnya ketika engkau menikah, engkau itu menyatukan identitasmu, membangun budaya yang baru. Jadi arti pernikahan yang salah adalah ketika engkau meminta orang lain untuk memberi warna. Pak, apakah saya salah meminta nasihat, meminta akan saran dari orang tua? Oh, enggak salah. Tidak salah loh, jangan salah paham loh. Tidak salah. Tetap engkau harus belajar meminta pandangan dari orang lain. Tetapi ingat, kalian tuh suami istri. Nasihat dari orang lain, saran dari orang lain dibicarakan berdua, tidak dengan mereka. Kemudian ditambah dikurangi sesuai dengan kepribadian kalian. Sehingga kesepakatannya adalah kesepakatan yang kalian buat. Karena pernikahan salah satunya adalah proses membangun kesepakatan yang terus-menerus sampai kalian itu sehati, sejiwa, sepikir. Jadi prosesnya begitu. Apakah saya kemudian mengatakan jangan terima saran dari orang tuamu, jangan terima saran dari mertuamu? Kamu salah, nggak begitu. Terima, terbuka, tapi kalian jangan kehilangan identitas suami istri. Dan suami istri kalian bicarakan bersama-sama.
Ini pernikahan. Apa itu? Persahabatan. Ini pernikahan nih. Dasarnya perjanjian. Ini pernikahan ini. Kenapa? Disertai dengan kedekatan, keintiman. Ini loh pernikahan. Pak, kalau saya membutuhkan pertolongan orang lain, contohnya ini tidak papa, tidak orang tua, tidak mertua, pihak yang lain, sama. Konsepnya sama. Selama masukan nasihat dari orang lain dibicarakan kalian berdua sesuai dengan kepribadian kalian, maka nggak ada masalah karena kesepakatannya kesepakatan kalian. Loh Pak, kalau kesepakatan itu ternyata sama dengan nasihatnya, nggak masalah. Kenapa? Yang penting itu kalian ngobrol, sepakat, tawar-menawar. Pak, kalau aku usul seperti ini bagaimana? Oh jangan mah, yang ini jangan dah, kita aja gitu. Oh tapi kalau aku nggak bisa yang ini, kalau begitu mama bisa yang mana? Nah itulah pernikahan. Tidak mudah saudara, tapi bisa dan menyenangkan. Pernikahan yang salah ketika meminta orang lain memutuskan sesuatu atas keluargamu, atas pernikahanmu. Orang lain, pemuka agama, rohaniawan, orang tua, orang hebat, mereka tidak punya hak untuk memutuskan sesuatu atas keluargamu dan rumah tanggamu. Mereka boleh memberikan saran, mereka boleh menyampaikan cara pandang mereka, tapi keputusannya adalah keputusan berdua, sepakat, sahabat, satu perjanjian, dekat, intim. Jadi pernikahan yang salah adalah ketika orang lain memutuskan sesuatu, bahkan yang begitu penting atas pernikahanmu. Kita akan belajar lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.